di kantor pengadilan. Pak, tolong tangkap saya. Loh, kok saya diusir sih, Pak? Saya ini hanya ingin menyerahkan diri. Hei, Bapak petugas yang terlihat tegas, kenapa kalian gugup? Ayo tangkap saya. Saya cuma pengen jadi koruptor yang baik dan benar. Aduh. Ada banyak wartawan nih. Sebentar. Izin. Jadi gini, saya ingin memberi contoh kepada rekan-rekan koruptor saya bahwa tak baik melarikan diri. Lebih baik duduk nyaman, duduk tenang di pengadilan. Kalau pengen sembunyi, bukankah tempat persembunyian paling aman itu justru berada di pengadilan? Kita nggak bakalan diperlakukan macam maling ayam. Paling cuma ditanya dikit-dikit, basa-basi minta bagian hasil korupsi. Nggak ada salahnya kita berbagi rezeki sama hakim, jaksa, polisi. Anggap aja itu zakat buat mereka. Iya, toh itu juga bukan uang kita. Makanya saya di sini minta untuk diadili. Saya tak hendak membantah. Itu tugas para pengacara saya. Untuk itulah mereka dibayar, membuat saya kelihatan tak bersalah. Ya, gimana? Oh, bukannya saya membantah kalau saya adalah koruptor kelas kakap. Tapi saya hanya ingin meluruskan anggapan keliru yang menyatakan bahwa koruptor macam saya tak lebih benalu, bangsa tak berguna. Koruptor macam saya itu jelas aset bangsa. Kamilah yang menggerakkan roda perekonomian. Dengan korupsi uang jadi terdistribusi, terjadi pemerataan. Seperti pembangunan gedung 11 lantai yang ada di gerbang depan itu, Bu. Bukan itu maksud saya, bukan gedung itu, sorry. Hidupin lagi lampunya. Hidupin. Intinya gini, seperti dalam pembangunan, korupsi juga terjadi di segala bidang. Kami nggak pernah menikmati hasil korupsi untuk diri kami sendiri. Kami ikut nyumbang. Nih. Ini buat apa? Bangun rumah ibadah. Susah kan bangun rumah ibadah? Susah cari izin, cari dana. Ini buat nyanturin anak yatim. Nolongin korban bencana. Apa lagi? Menyokong olahraga. Orang 17-an banyak. Karena sebagai koruptor yang baik, kami tahu cara mengelabui. Dan dengan berbuat baik, kami menjadi dihormati. Duduk di depan. Bila ada hajatan dan diminta bicara di pengajian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wahai para koruptor yang beriman, tingkatkan iman dan takwa dengan membantu negeri ini agar semakin terbenam dalam keterpurukan dan kemiskinan. Antara yang korupsi dan gak korupsi, apa sih bedanya? MH Ainun Najib pernah bilang, kesalahan adalah kebenaran yang tertunda. Nah, yang gak korupsi pun begitu, hanya soal kesempatan yang tertunda. Semuanya akan dapat giliran. Betul apa? Betul bapak-bapak, ibu-ibu. Dan menurut saya terlalu naif apabila mahasiswa itu terus menuntut agar koruptor dipenjara. Nanti malah repot, mesti bikin banyak penjara. Karena 70% warga Republik ini pasti akan masuk penjara. Bukankah itu hanya akan menghabiskan anggaran belanja negara? Percayalah, biaya memenjarakan koruptor itu jauh lebih tinggi ketimbang dana subsidi BBM yang dialokasikan untuk mengatasi kemiskinan. Jadi, memenjarakan koruptor itu justru kontraproduktif dengan keuangan negara. Ya, daripada uang itu dihambur-hamburkan untuk membangun banyak penjara, ya lebih baik uang itu kami korupsi, lalu kami bagikan secara adil dan merata. Siapa ya? Mas ini kamu. Ya, ini tamang-tamang gak punya duit. Nanti dibagikan secara rata ya. Nah, itu namanya korupsi yang ada dan berada sesuai Pancasila, atau agar terdengar lebih trendy, itulah prinsip demokrasi dalam korupsi. Sesuai dengan trias politika, dalam demokrasi mesti ada distribusi kekuasaan yang sama antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Korupsi yang demokratis pun begitu. Eksekutif, legislatif, yudikatif akan mendapatkan kesempatan dan keuntungan yang sama. Jadi korupsi itu ibarat lokomotif demokrasi yang membawa gerbong-gerbong keuntungan yang semua orang berebut ingin naik untuk menikmatinya. Maka dari itu, memberantas korupsi sama saja dengan menggulingkan gerbong-gerbong demokrasi. Ini bahaya. Bisa menimbulkan keonaran para demonstran bayaran. Sebagai koruptor yang baik, saya tidak mau ini terjadi. Saya koruptor cinta damai. Tepuk tangan. Ya, dan saya tidak malu mengakui kalau saya ini memang koruptor. Saya justru bangga bisa mengaku demikian. Rasanya seperti terlepas beban-beban saya. Tubuh saya rasanya menjadi lebih rileks. Shopee.
mencari sensasi. Seperti Adi Aher. Nah, saya ini memberikan teladan loh, bahwa seorang koruptor pun bisa menjadi seseorang yang budiman. Kalaupun dia maling, dia juga maling yang budiman. Seperti jadi Robin Hood, Peu. Atau jadi Zorro. Bedanya kalau koruptor itu mereka lebih peduli pada orang cilik. Ya, karena siapa lagi yang mau peduli pada orang cilik? Sebab partai-partai politik itu tidak ada lagi yang mau peduli pada nasib orang cilik yang semakin terpuruk dalam kemiskinan. Kecuali partai yang benar-benar partai. Karena partai yang asli yang ada. Tahu. Dan negeri ini tuh negeri seolah-olah, negeri seakan-akan. Seolah-olah negara hukum, seolah-olah demokratis, seolah-olah agamawan lah, seolah-olah intelektual, seakan-akan menteri padahal pengusaha, seakan-akan penyair padahal setengah pengangguran. Makanya daerah kalau seseorang yang sudah resmi menyandang gelar koruptor pun masih bisa berpenampilan tenang dan penuh senyum seperti saya. Dan itulah mengapa saya ini bangga mengaku sebagai koruptor. Dan apakah saya terlihat sedang melebih-lebihkan? Gini ya, coba mulai sekarang kita lebih menghargai koruptor sebagai pahlawan tanpa tanda jasa, tapi banyak hartanya. Oh, ada telepon. Salah. Halo. Ya pakai dong, pergi aja, kenapa nelpon? Ya itu mau pakai yang mana? Terserah dasar cewek. Pakai aja Rubicon. Udah lama juga nggak dipanasin daripada bertemu di garasi. Plat bodoh aman, ada backingannya. Iya. Oke. Nanti suruh Pak Sopir anterin ya. Beres. Makasih. Dadah. Ya. Pak. Cepat sembuh ya. Ya. Ya, makasih. Dadah. Itu istri saya sakit. Udahlah, kemudian saya beristirahat dengan nyaman di penjara. Kan saya bisa bertemu dengan para koruptor dan kolega-kolega saya yang lainnya. Kan enak begitu, rukun, saling berbagi pengalaman. Yang penting kumpul. Tapi saya tuh masih heran dengan para aparat kita yang masih sungkan-sungkannya untuk menangkap koruptor kelas kakap seperti saya. Atau mereka itu benar-benar menganggap bahwa koruptor adalah aset bangsa yang harus dilindungi
Hakim, sebelum saya masuk penjara, saya pengen jalan-jalan ke luar negeri. Apakah boleh? Oh, boleh. Ya, terima kasih Pak Hakim. Pak Hakim ini baik sekali. Lip one. Lip. Jadi saya mau jalan-jalan dulu ke luar negeri. Anda yang berani Udah ya? Saya mau jalan-jalan. Oh iya makanannya.